Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Celis Lindriati SAMH, yang berkantor hukum di Citalopeng, beralamat di Jalan Sidosermo, PDK 2, Kabling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, di masa pandemi seperti ini, keadaan ekonomi internasional juga kalang kabut, ambyar kata orang Jawa. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang keras untuk bangkit. Bagaimana caranya kita bisa bangkit? Kita tetap berkarya, kita tetap menjalin hubungan baik dengan banyak negara, dengan banyak masyarakat nasional dan masyarakat internasional, agar keadaan ekonomi kita bisa pulih dengan segera. Pemirsa, pandemi ini tidak hanya meluluh lantakkan ekonomi perorangan, pengusaha kaki lima, pengusaha bintang 5, negara juga semuanya berdampak. Pemirsa, dalam melaksanakan perjanjian internasional, dalam perdagangan internasional, untuk masyarakat internasional, untuk negara tetangga yang ingin menanamkan modal ke negara kita, maka ada ragu-ragu dari investasi penanaman modal untuk mereka. Kenapa? Negara memiliki sektor tertentu yang khusus yang tidak bisa negara lain memasukinya. Nah, sekarang kita lihat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1996, pasal yang ke-7, di sini menyebutkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu harus memiliki lokasi di mana kita atau masyarakat internasional ingin menanamkan modal, ingin membuka perusahaan di negara kita. Harus dilihat dulu di mana lokasinya. Apakah lokasi itu adalah lokasi yang layak untuk usaha tersebut atau tidak. Nah, bagaimana bisa mengetahuinya? Harus melalui perizinan. Di dalam perizinan ini ada tercantum persyaratan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kita memang membutuhkan negara lain atau membutuhkan kontribusi masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi ini. Akan tetapi lokasi usaha Anda itu juga harus sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan keharmonisan antara pelaku usaha dan masyarakat. Pemirsa juga harus paham di dalam membuka sebuah usaha, di dalam penanaman modal, itu ada usaha yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dengan istilah usaha yang terbuka dan usaha yang tertutup. Apa yang dimaksud dengan bidang usaha yang terbuka? Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan khusus oleh penanam modal atau oleh pelaku usaha. Jadi, Anda bisa hanya mengurus perizinan yang bersifat umum. Anda ingin membuat perusahaan pabrik tekstil, Anda ingin membuat perusahaan industri rumah tangga, Anda tidak memerlukan izin lokasi khusus. Kenapa? Karena dimanapun Anda berada, asalkan tidak mengganggu pengelolaan lingkungan hidup, tidak merusak lingkungan hidup, tidak merusak ekosistem alam sekitar, maka usaha Anda akan diperbolehkan. Bagaimana dengan bidang usaha yang tertutup? Pemirsa di rumah, usaha yang tertutup adalah usaha yang hanya boleh dilakukan khusus. Nah, khusus itu tanda petik berarti negara.
Tujuannya apa? Untuk melindungi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya bidang usaha tertutup apa? Tentunya siapa yang boleh masuk di dalam industri kemiliteran kita? Siapa yang boleh memasukkan produk-produk alutsista seperti bagaimana pesawat tempur, bagaimana tank-tank, bagaimana senjata-senjata api dan keperluan ketahanan negara, itu bidang usaha tertutup dan hanya negara yang boleh memberikan izin khusus untuk masyarakat ataupun negara lain untuk bisa masuk di dalamnya. Selain itu, masyarakat boleh berinvestasi, menanamkan modal di negara kita. Investasi ini, pemirsa di rumah, sangat dibutuhkan oleh negara. Kenapa? Karena negara butuh pemasukan devisa. Negara juga butuh lapangan pekerjaan untuk rakyat. Oleh karena itu, mari masyarakat Indonesia khususnya, kita pahami bahwa kita sebagai masyarakat internasional dan kita sebagai warga negara Indonesia, selayaknya kita menjadi tuan di tanah sendiri. Dengan kelonggaran-kelonggaran yang sudah dilakukan oleh negara untuk membuka keran penanaman modal, untuk membuka keran hubungan bilateral antara negara satu ke negara lain dengan masyarakat internasional, mari kita berkarya, tapi di dalam berkarya kita harus sesuai dengan kerangka perundang-undangan. Jangan sampai Anda melakukan perdagangan internasional hanya dilarang. Contohnya apa? Narkotika. Anda memang berdagang, tapi barang yang Anda perdagangkan adalah barang yang dilarang oleh negara. Jadi Anda harus paham, Anda boleh bekerja, tapi Anda juga harus tahu apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan oleh negara. Mari kita berkarya untuk kebaikan dan kita tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kita menerima tamu dari warga negara internasional ke rumah kita, negara Indonesia, dengan tangan terbuka, dengan mata yang jeli, untuk kita bisa membuka wawasan kita, untuk kita bisa kreatif, bisa juga ikut berperan serta di dalam pembangunan negara kita. Ekonomi negara kita bukan tergantung tetangga kita. Ekonomi negara kita, ekonomi perusahaan kita tergantung bagaimana cara kita mengelola perusahaan kita. Tapi jangan Anda masuk di dalam usaha tertutup yang dilarang oleh negara dan usaha yang dilarang oleh negara, karena itu akan berdampak demi keadilan, demi kemakmuran Anda dan keluarga Anda dan negara kita. Pemirsa, mungkin bahasan kita kurang menjurus atau masih banyak yang ingin Anda tanyakan, karena waktu kita hanya terbatas. Jadi saya mohon bagi pemirsa di rumah, apabila ingin bertanya lebih jauh, ingin berdiskusi lebih banyak mengenai penanaman modal, tentang usaha-usaha yang bisa kita lakukan secara internasional maupun secara nasional, silakan Anda menghubungi saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SMH dari Kantor Hukum Cipta Loka. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.